Massive income itu adalah bagaimana kita mendapatkan income yang besar gitu ya. Jadi banyak orang ceritanya, kemarin saya diwawancara, kenapa ya kalau milenial sekarang atau banyak gadget sekarang yang tidak bisa mendapatkan rumah atau kesulitan untuk membeli rumah. That's true. Ada beberapa masalahnya. Masalahnya nomor satu bidang usaha, bukan. Nomor satu orang tuanya nggak kaya gitu ya. Kalau orang tuanya kaya kan tinggal minta dapat gitu ya. Tapi balik lagi, nah kalau yang tidak kaya kan banyak. Tapi bagaimana kok Gen Z sekarang itu diteliti sama Obama juga masalahnya sama, yaitu bahwa di Netflix saya lagi nonton Obama bahwa di Amerika, sebetulnya seluruh dunia itu uang kita itu secara umum mengalami deflasi untuk barang-barang elektronik. Jadi kita beli itu dapat mutunya lebih banyak, lebih bagus dengan harga yang plus minus sama, tapi kita mendapatkan suatu hal yang bagus. Tapi kalau sekarang, kalau dulu itu nyicil itu istilahnya kerja 3 tahun bisa dapat rumah, sekarang 15 tahun belum dapat rumah, kan celaka gitu ya. Nah, ternyata bidang usahanya beda. Nah, ini kalau mau dapat massive income atau dapat duit, itu kita mulai dengan kerja cerdas lebih dahulu, baru keras. Saya tidak pernah menolak orang harus kerja keras, iya, tapi cerdas dulu. Kalau cerdas itu berarti nomor satu milih bidang usahanya. Kalau bidang usahanya beda, hasilnya tentu saja akan sangat-sangat berbeda. Jadi ini teman-teman semua begitu ya, karena secara umum inflasinya lebih gede dari apa? Daripada kenaikan gaji kita. Jadi kenaikan harga properti lebih cepat, lebih tinggi daripada kenaikan gaji kita. Nah, untuk itu kita harus terus memilih bidang usaha atau cara bekerja atau istilahnya cara karirnya. Biasanya karir kita juga melejit dahsyat luar biasa. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kalau kita mau massive income, dapat duit banyak. Atau tujuannya apa? Dapat massive income, ada yang nanya lagi. Ya tapi bagus sih jadi lebih tajam. Kalau Anda dapat duit banyak, itu bahkan kita bisa beli ABCDE. No, bukan masalah beli ABCDE. Kita harus satu tahap lagi, yaitu bisa ternak duit. Masih ingat ya bahwa income itu ada 3. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga Anda betul-betul mendapatkan manfaat dari video-video ini. Ingat, subscribe sehingga Anda bisa mendapatkan update rutin dari video-video saya, dan tekan tombol notification, yaitu tombol lonceng, sehingga Anda menjadi orang yang pertama yang mendapatkan video-video tips saya. Dan bila video ini betul-betul membawa manfaat, silakan share kepada teman-teman Anda yang sekiranya membutuhkan. Subscribe gratis, Satu adalah dari active income, kita kerja baru dapat income. Yang kedua passive income, tidur pun dapat income. Yang ketiga portfolio income, dapat duit yang istilahnya dari kenaikan capital gain dari harta yang kita miliki tadi. Beli propertinya naik, beli emasnya naik, beli bitcoinnya naik. Jangan meme coin lah gitu ya, angel spekulasi. Terus kemudian tapi balik lagi dalam hal ini, semuanya income itu yang paling penting menurut saya. Anda mau active income, mau portfolio income, dapat duit banyak, segera mungkin mendapatkan passive income, dapatkan cash flow. Kalau Anda bisa dapat portfolio income, dapat cash flow, ya even better. Nah, untuk dapat passive income ada 3 cara. Masih ingat nih, saya akan share, kemudian kita akan fokus bagaimana passive income. Satu dengan cara menyisihkan, terima duit, sisihkan, di mana akhirnya uang ini kita kerjakan ke tempat yang aman dan menguntungkan, sehingga kita menghasilkan passive income. Yang kedua, kita menghasilkan massive income langsung. Jadi cari bidang-bidang yang menghasilkan duit yang banyak, kemudian baru kita masukkan ke dalam hal-hal yang aman dan menguntungkan, menghasilkan passive income. Yang ketiga langsung dapat passive income. Nah, tapi hari ini kita bahas yang nomor 2. Bagaimana mendapatkan massive income, sehingga massive income-nya itu kemudian kita taruh dulu ke tempat yang aman dan menguntungkan, kita tidur pun bisa mendapatkan uang. Jadi balik lagi ya, ini massive income, dapat income yang besar. Oke, siap? Kak Tasya, kita bahas ya. Jadi ada 3 macam ya. Nomor 1 itu, tapi sebelum 3 macam ini Anda harus mempunyai satu yang namanya cadangan. Sekarang terima duit, sisihkan terlebih dahulu. Berapapun income Anda. Pak, gaji saya kecil, enggak apa-apa, tetap harus sisihkan. Pak, tuh ngomongin aja gitu loh. Ya lu enggak, saya juga ngalami zaman dulu gaji 1.350.000, saya menyisihkan 200.000. Nah, kalau pas naik gaji ya sisihkan yang naik gajinya. Intinya ikat pinggang dulu, sisihkan. Nah, kalau Anda sudah punya cadangan, nah ini Anda lebih tenang dalam mengambil 3 langkah ini. 3 langkah itu apa? Nomor 1 adalah Anda cuti unpaid. Apa kalau cuti unpaid kan susah ini, saya mulai gitu ya. Ya, Anda mau alasan sekolah lagi, mau alasan apa, silakan cuti unpaid. Yang kedua
Anda melakukan injak 2 kapal. Jadi pasangan hidup Anda, istri Anda, saudara Anda mulai Sabtu Minggu Anda mulai mengerjakan apa yang bisa Anda kerjakan. Kayak saya zaman dulu, mohon maaf ya BCA, zaman dulu saya jadi pimpinan BCA, gajinya saya hybrid. Menurut saya relatively, loh kok bisa? Sama wakilnya kalah, sama bawahnya kalah, karena saya terlalu muda untuk diangkat di promosi, akibatnya gajinya ketinggalan. Nah, apa yang saya lakukan? Sabtu Minggu, saya jualan mobil. Dapat income tambahan gitu ya. Ya tapi susah masih one on one gitu ya, tetap lumayan dapat duit lumayan. Jadi injak 2 kapal. Terus kemudian saya mulai buka toko buku Togamas di Jogja. Nah, kan gitu toh ya. Jadi jauh sebelum ini berkarya saya sudah punya toko buku juga, sudah mulai bisnis tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 jam 9 pagi lebih 9 menit 9 detik itu buka toko bukunya. Wis, sudah 26 tahun toko bukunya. Yes. Oke. Berikutnya yang ketiga, bakar kapal. Makanya bakar kapal ya sudah langsung keluar kan begitu. Jadi tekniknya seperti itu, tapi Anda punya cadangan at least 6 bulan. Kalau saya dulu saya nabung, saya punya cadangan at least 3 tahun. Jadi ketika saya keluar, saya 3 tahun saya bisa hidup tanpa harus bekerja. Nah itu saya quit, saya istilahnya pindah dan kemudian quit, akhirnya ya sudah mulai belajar untuk usaha sendiri. Loh ada stresnya, oh jangan tanya, punya anak kedua, bisa kebayang, anak saya pertama lahir kelas 1 karena dibayarin sama perusahaan yang lama saya bekerja kan gitu ya. Anak saya kedua lahirnya di kelas 3, itu pun dokternya lihat saya melas, karena saudara jadi dokternya digratiskan. Kelas 3 itu bisa kebayang ya. Tapi 5 tahun berikutnya luar biasa loh. Anak saya, 4 tahun ya, anak saya lahir 2001, 2005 anak saya ketiga lahir, sudah di super VIP, jadi 2 kamar, jadi bukan hanya VIP, super VIP. Mobil pertama keluar sudah naik Mercy, tapi pada waktu anak saya masih umur 2 bulan, saya masuk ke mall, kemudian lihat duit di ATM, turun lagi, ya bisa kebelet pipis juga gitu ya. Maksudnya ngomong sekarang kan sudah lewat ya gampang semuanya. Tapi waktu jalan ya ada keringet dingin, ada gobios juga. Nah, tapi balik lagi Bapak Ibu semua, begini ya. Jadi caranya jembatannya seperti itu tadi ya. Jadi kalau Anda sudah terjebak, dan kalau Anda terjebak, dengerin, penting nih. Istilahnya bukan terjebak, batu loncatan, kan gitu tak? Ya, sementara Anda untuk survival, Anda harus kerja di bidang yang Anda mungkin tidak suka, atau mungkin juga tidak menghasilkan, kesempatan majunya juga mungkin lama atau sulit, atau bahkan tidak mungkin. Lalu apa yang dilakukan? Saran saya Anda kerjalah dengan antusias dan gembira, dengan semangat. Saya akan cerita satu orang. Tadinya dia itu anak kelima dari 9 bersaudara, ibunya itu juga hanya terima duit dari pemerintah untuk bertahan hidup, mandi aja susah, jadi air aja harus ngambil tempat jauh. Terus kemudian dia dari kecil nonton orang kerja ngelap kaca mobil. Kalau ada ngisi di kuning ya, bukan merah loh, kuning, bukan merah. Nah, ngisi di kuning ya itu kan dilapin kaca gratis begitu ya. Nah, terus setelah pada waktu ngelap di kaca gratis, ternyata dia bilang dari kecil, aku nggak mau kerja kok kayak begitu, hina aja. Tapi akhirnya pada umur 16 dia terpaksa kerja, orang tuanya udah nggak mampu lagi gitu ya. Dia nggak bisa sekolah, nggak bisa begini, ya sudah kerja ngelap di kaca tadi. Yang terima dia cuma di sana. Lah pada waktu itu dia menunjukkan dia paling semangat, paling antusias, ceria, gembira. Jadi kita ada mobil datang langsung, selamat siang Pak, boleh saya lap kacanya, dengan antusias dan gembira. Walaupun gajinya saiprit itu tidak memungkinkan untuk dapat emas, tinggal dia ngelap dengan gembira. Jadi yang nonton tuh sampai seneng. Nah ini yang terjadi. Orang ini ada satu ngawasin dia. Setiap minggu dia isi bensin 2 kali sekali. Ini kenapa anak kecil ini yang paling lari? Dia tanya, nak, kamu ini apa dipelonco sama teman-temanmu? Kalau kenapa kamu yang selalu datang duluan? Jawabannya gimana? Oh enggak kok, saya memang dengan senang hati. Apa kamu kalau menyuci gini dapat komisi lebih gede? Enggak Pak, saya tahu bahwa walaupun kerjaan apapun saya harus jalan dengan antusias dan gembira. Langsung dia ngomong, kamu gajinya berapa sekian? Ikut saya yuk. Kamu di mana? Di siaran, saya siaran radio kayak Smart FM begini. Oh, saya punya radio nanti. Oh siapa? Saya gaji kamu sekian. Oke siapa? Besok masuk. Oke siapa? Langsung minggat gitu loh. Lah kalau Anda mengerjakan bidang yang Anda hari ini males-malesan, sudah toh langsung keluar aja Anda. Jadi apapun pekerjaan Anda hari ini, kalau Anda tidak suka dan tidak menghasilkan, tapi Anda lakukan dengan penuh semangat,
dengan penuh keceriaan, dengan penuh antusias. Nah, ada orang-orang lain yang melihat, wow, ini luar biasa. Nah, ada saudara saya punya bengkel. Dia di rumah makan aja, bayangin bengkel. Waktu di rumah makan ada orang datang nawarin dengan penuh semangat, dengan penuh begini. Kamu sini gaji berapa? Loh, gini ikut saya yuk. Bapak di mana di bengkel? Bapak hubungannya Pak sama kasih supaya makan. Ya pokoknya gajimu lebih gede. Nah, karena orangnya antusias dan semangat ini mau kontribusi lebih, dia bisa mendapatkan kesempatan untuk lompat. Nah, kalau enggak, begini loh, luangkan waktu. Kalau Anda pekerjaan hari ini belum menghasilkan massive income, luangkan waktu untuk apa? Meningkatkan diri, meningkatkan manfaat diri, dan cari peluang. Kalau Anda tidak pernah cari peluang untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, ya Anda akan terjebak di sana. Saya beli contoh gini, ini kisah true story ya, karena beliaunya ini sekarang jadi partner saya di dalam bisnis saya, begitu ya. Namanya Pak Tan Wijaya. Beliau adalah presiden direktur dari IBM. Gajinya kira-kira gede atau gede banget? Gede banget, Pak tuh. Masih mau ikut seminar saya. Lalu kalau saya ngomong kan berarti orangnya ada, kan bisa dicari. Silakan di searching Tan Wijaya, TAN Wijaya. Itu presiden direktur IBM termuda sepanjang sejarah di Indonesia. Dan kemudian dia ikut seminar saya, dia mulai terbuka. Waduh, ternyata bidang ini, tidak semua bidang yang dikerjakan bisa menghasilkan hasil yang diinginkan. Tentu saja dia sudah jadi presiden direktur IBM, ya gajinya ya luar biasa gede gitu ya. Nah, tetapi dia, iya, begitu ikut seminar-seminar saya Master Breakthrough, baru ikut pada waktu itu versi online-nya saja, yang tentang Property Rich Revolution, terus kemudian dia, oh ya harus cari, luangkan waktu, 1 minggu cari. Kalau Pak Tong bilang bahwa 52 minggu Anda mendapatkan income tambahan, misalnya 1 miliar, kira-kira Anda seneng nggak? Ya 52 minggu, 1 minggu cuma kerja 2 jam. Terus kemudian dia belajar di 5 hari, kemudian ikut seminar Property Rich Revolution yang 100% money back guarantee tadi gitu ya. Kalau Anda tidak yakin selama 5 hari bisa mendapatkan 1 miliar, ilmu ini harganya lebih dari 1 miliar, duitnya minta balik saya kembaliin, dia langsung dia praktek. Katanya Pak Tong dalam 1 tahun 104 jam, wah saya percepat aja. Dalam harus cari 100 properti. Nah, kalau saya wes dalam 3 bulan 100 properti. Ternyata dia bisa dapat kos-kosan. Dapat kos-kosan 1, 2, 3. Nah, sekarang 30 kos-kosan. Mohon maaf IBM gitu ya. Pak Tan memajukan diri karena income dia, pasif income-nya jauh lebih gede dibanding sebagai gajinya di presiden direktur di IBM. Ampun ya IBM, saya still belajar IBM. Nah, tapi balik lagi perhatikan. Jadi sekelas presiden direktur IBM pun bisa mendapatkan peluang yang bisa menghasilkan lebih gede dari yang dia dapatkan sekarang. Karena tidak semua bidang sama hasilnya. Ada orang ngomong, ih Pak Tong, waduh, gini masih jual buku juga, katanya 555 miliar dalam waktu 5 jam 11 menit. Loh ya, Donald Trump tuh masih jual buku. Dan jual buku itu kan supaya Anda bisa baca, bisa dapat manfaat. Pak Tong kenapa tidak digratiskan? Oh, berkali-kali saya gratiskan dan Anda tidak baca kok. Berkali-kali seminar saya gratiskan dan Anda tidak datang kok. Datang sih, datangnya terlambat, pulangnya gini. Anda tidak menghargai kok. Dan satu lagi, mana yang lebih sustain? Even yayasan, saya dengerin ya. Even yayasan. Yayasan yang namanya istilahnya amal. Selalu harus ada penghasilan. Bagaimana buku saya bisa long way, misalnya saya meninggal dunia, doain saya masih panjang umur ya, amin ya. Ya tetap bisa jalan terus ya karena ada income-nya terus bisa rolling. Dan buku saya sumbangkan. Jadi Marketing Revolution 50% saya sumbangkan untuk dunia pendidikan. 50%-nya itu sudah miliaran hasilnya. Keren nggak? Kemarin Hotman Paris saya masih jualan kopi juga gitu ya. Di TV saya nonton, Pak Hotman Paris jualan kopi. Ya, Hotman Paris kurang kaya apa? Disponsori gini oke, dia dapat tambah duit oke, nggak masalah. Tapi lebih banyak ke ilmu pengetahuan ini jadi disampaikan kepada orang lain sehingga mendapatkan pencerahan, dan orang lain ini yang orang awam dengan biaya murah pun bisa mendapatkan ilmu, tapi dia menghargai. Jadi banyak orang yang seperti itu gitu ya. Donald Trump masih ngeluarin Trump coin segala macam, itu apa ya? Apa dia kurang kaya gitu ya? Ya menurut saya Trump coin ya not really good lah, itu masih meme coin kategorinya. Toh TDW coin juga bisa buat. Anda kalau mau buat koin-koin, cari di YouTube bagaimana membuat cryptocurrency Anda dalam 15 menit. Saya nggak tega membuat TDW coin. Akhirnya saya buat EGP coin. Emangnya gue pikirin koin? Ya, jadi istilahnya begini. Namanya injak 2 kapal itu jauh lebih membuat Anda tenang kok. Jadi tidak takut karena injak 2 kapal. Jadi Anda kan tidak kekurangan penghasilan hari ini.
Seperti tadi, misalnya Pak Tan, dia 1 minggu dia kerja, keluar cari properti. Nah, dalam 3 bulan sudah 1, 2, 3, 4, 1 tahun sudah dapat begitu banyaknya. Nah, terus kemudian sekarang dia jadi kos-kosannya begitu banyaknya, passive income-nya luar biasa. Pak Tung kan nggak pakai duit bisa nggak? Bisa, itu kalau Anda tahu caranya Anda bisa dapatkan. Nah, jadi orang kalau nggak tahu caranya seringkali too good to be true. Saran saya kalau Anda merasa too good to be true, tabayun, datang dulu, perhatikan, pelajarin, kan gitu ya. Siapa tahu ada yang benar, ada yang begini. Saya berkali-kali ya, saya kan tidak pernah seneng yang namanya forex, untuk istilahnya trading di forex, ataupun apalagi pakai robot, itu not really like it gitu ya. Karena forex selama ini tradingnya itu di bandar. Bandar boleh menentukan harga. Bandar kalau kalah, kalau Anda menang, bandarnya kalah. Emangnya bandar mau kalah terus? Kan nggak mau kan gitu ya. Jadi I don't really like untuk yang forex. Tapi berkali-kali ada orang, Pak enggak, Pak ini enggak begini nih. Tabayun. Nah, tabayun itu ketemu untuk ayo gitu ya. Datamu bagaimana, faktamu bagaimana gitu ya. Wah, untung bisa 10% Pak setiap bulan. Kamu berapa? 30. Kamu taruh $1.000, itu Anda akan mendapatkan 6 juta triliun. Kalau umurnya seumur Warren Buffett dengan income 10% naiknya. Kalau Anda nitilin, Anda saham untung 10%, kadang gini ya, bisa lah di dalam hidup ini bisa. Tapi kalau Anda konsisten 10% setiap bulan, banyak bullshitnya itu ya. Duitnya siapa? Mau Anda lawan bandar, bandarnya tidak mau. Nah, tapi berkali-kali saya diajak tabayun, saya mau. Oke, coba lihat, perhatikan apa. Jadi terangkan saya. Tentu saja saya merasa bahwa ini bagaimana Anda bisa menang lawan bandar gitu ya. Jadi yang menang kecil-kecil bisa, tapi kalau sudah bareng-bareng banyak, tidak mungkin lah banyak. Tapi saya mau untuk mendengarkan, untuk melihat, untuk komunikasi mau. Nah, tapi sekarang bagaimana memilih passive income ini penting sekali. Jadi tadi Anda injak 2 kapal itu Anda lebih tenang. Ya, jadi Anda punya cadangan tadi, yang jurus saya yang nyisihkan dulu punya cadangan juga lebih tenang. Nah, kemudian jadi dengan ini Anda stepnya bukan langsung dramatis, bukan bakar kapal, tapi bakar kapal juga oke gitu ya. Tabayun itu ketemu saling, kamu ngomong A, saya ngomong B, yang benar mana itu, ayo A dan B cocokin gitu loh, itu namanya tabayun, ketemu. Nah, oke, sekarang saya lanjutkan dulu. Saya akan share ya, tidak semua bidang bisa membuat Anda sama kayanya atau dapat duit sama cepatnya. Nah, kalau Anda secara smart bisa memilih, maka Anda bisa mendapatkan satu yang namanya bidang-bidang yang bisa menghasilkan. Oke, sekarang saya share. Pak Tung, bidang apa yang menurut Pak Tung bisa menghasilkan duit begitu banyaknya? Dengan cepat lagi, halal lagi. Kalau bagi saya nomor satunya itu adalah jual beli perusahaan. Jual beli perusahaan. Saya wawancara satu hari, anak saya kan minta, Papa ulang tahun boleh nggak kasih hadiah saya? Apa hadiahnya? Saya mau ketemu Pak Jokowi. Pada waktu dia jadi presiden. Oke, ini lagi ada undangan Kahiyang menikah pada waktu itu kan gitu ya. Oke, kita ke Solo. Pada waktu saya ke Solo, teman-teman saya itu kan bawa private jet gitu ya. Pak Tung, pulang ikut saya aja. Ya, saya bilang, saya mau ke Surabaya, titip anak saya aja ya. Karena anak saya itu dari waktu umur 11 itu sudah naikkan pesawat sendiri gitu ya. Walaupun ini sudah di-train untuk jadi pemberani gitu ya. Nah, sudah saya bukan pesawat, tapi ini ada naik private jet ya, wes ikut temen aja deh ke Bandara Adi Sumarmo. Begitu Bandara Adi Sumarmo, melihat private jet yang ada listnya, yang datang pakai private jet. Nah, saya lihat, wow, ini kan private jetnya parkir di mana kan, kita harus datang ke sana dulu ya. Pak Edi Syariat Maja pada waktu, terima kasih Pak Edi gitu ya. Nah, ternyata sama. Begitu banyaknya profesi-profesi orang yang naik private jet ini tadi adalah orang yang apa? Jual beli perusahaan gitu ya. Ini yang menarik. Nah, jadi Pak Tung, terus caranya gimana jual beli perusahaan? Kayak anak saya yang perempuan ini sekarang lulus ya, keterima di Morgan Stanley, keterima di Microsoft, keterima di Ernst & Young, tapi saya arahkan masuk ke PricewaterhouseCoopers. Kenapa? Karena di sini dia bukan bagian marketing, bukan bagian finance, tapi dia bagian satu yang namanya merger and acquisition, menilai perusahaan. Nah, Pak Tung lah, kalau saya tidak punya, ya Anda bisa satu belajar sendiri gitu ya. Yang kedua adalah istilahnya ya wis ngelamar tidak digaji besar ya tidak apa-apa di perusahaan-perusahaan yang seperti itu tadi gitu ya. Nah, tapi balik gini. Jadi Pak Tung, kalau tidak bisa seperti itu bagaimana? Kayak saya jual beli perusahaan beberapa kali, tapi ilmunya masih jauh dengan orang-orang yang dahsyat seperti tadi. Tapi kalau menurut saya yang kedua apa nih bidang usahanya? Bidang usaha yang menghasilkan passive income, properti. Pak Tung, kalau jadi pembicara bisa nggak Pak Tung jadi triliuner?
produk jarang sih gitu ya. Ada, tapi misalnya Pak Hermanto Tanoko, pembicara jadi triliuner, dia triliuner dulu baru jadi pembicara gitu ya. Kan ada orang ngomong, kok triliuner mana ada yang mau ngajar tuh Pak Hermanto mau kan gitu ya. Donald Trump udah triliuner jadi pembicara juga, sekali ngomong dapat $1 juta. Donald Trump gitu ya. Nah terus kemudian Anthony Robbins, tapi Anthony Robbins triliuner kan dia punya 50 sekian perusahaan, that's true. Jadi triliuner, misalnya yang punya menara 369 siapa? Oh 365? Apa Ari Ginanjar? Bisa jadi Pak Ari Ginanjar juga triliuner, nggak tahu gedungnya. Kalau dia ini ya mestinya triliun ya adalah mestinya, semoga gitu. Tapi dia kan bisa mendapatkan faktor kali yang luar biasa di BUMN. Dia pada waktu menterinya BUMN, terus kemudian meminta untuk training ESQ-nya dia, Pak Ari Ginanjar gitu ya. Nah, menaranya menara apa namanya? 165. Saya kalau salah tidak ada sih. Tapi itu luar biasa. Ya kan Pak Ari itu luar biasa, dia mentraining sekian ribu orang, sekian puluh ribu orang, sekian berapa ribu orang kontrak dengan Kementerian BUMN, semua Kementerian BUMN harus ikut ESQ 165 ya. 165 ya, thank you loh, tidak ya. 365 kan jumlah hari gitu ya. Nah, tapi balik jadi pembicara itu tidak sebanyak itu. Jadi istilahnya kalau ada orang itu namanya jual ilmu ya lumayan lah dapat duit. Lupa itu ada anak muda yang triliuner, dia ngadakan akademi tentang ini, tentang kripto, tentang apa. Iya, tapi kan duitnya dimasukkan ke kripto juga gitu loh ya. Jadi bisa berkali-kali lipat. Tapi balik lagi, jadi yes bisa Anda menghasilkan uang cukup banyak. Jadi istilahnya jadi guru, sharing something, nah, istilahnya sharing ilmu pengetahuan, nah, kan gitu toh. Jadi kalau ada orang yang menghina tuh itu penjual ludah ya, coba Anda jual ludah Anda, bisa dapat duit nggak? Kalau dapat duit ya bagus lah gitu ya. Nah ya, tapi orang kan seringkali ternyata orang yang ngomong penjual ludah itu ternyata dia jualan dahak, jualan meme koin, merugikan orang banyak. Waduh, cilaka juga itu orang gitu ya, ngeritik orang. Tapi balik lagi, coba perhatikan, saya punya list ya. Kalau Anda event sama-sama, Pak Tong yang kedua apa tadi properti? Yes, properti bisa menghasilkan duit banyak dalam waktu yang cepat. Income saya selama 20 tahun bisa saya dapatkan dalam 1 hari, keren nggak? Itu kan massive income toh. Ketika di properti, lah kalau Anda jualan satu apartemen 555 miliar 684 juta lah, kira-kira untungnya piro? Mau kali berapa persen aja dapatnya miliar-miliaran gitu loh ya. Nah, tapi pertanyaannya kayak tadi, lah terus bagaimana? Perhatikan ya, tidak semua jenis, misalnya Anda jadi tenaga kesehatan, Anda di bidang kecantikan, Anda di properti, tidak semua bisa menghasilkan duit yang sama. Ya, jadi kalau event di tempat saya ini kan, jadi Anda silakan catat nomor handphone ini ya. Kalau saya setahun ya cuma sekali saja, Property Rich Revolution. Property Rich Revolution itu adalah satu yang namanya jadi belajar tentang segala macam properti, bagaimana meningkatkan sewanya, terus kemudian tadi menemukan jalan-jalan, nemu duit di pinggir jalan 1 miliar, geletak diambil nggak? Diambil, caranya bagaimana? Terus kemudian juga satu hari yang namanya menyewakan properti dengan kemungkinan berhasil 98% itu caranya bagaimana, dalam kondisi pandemi pun, dalam kondisi susah caranya bagaimana. Terus kemudian bagaimana jadi kaflingator, ngafling modal 2 juta bisa dapat 8 miliar itu seperti apa. Biasanya murid-murid saya yang sukses saya suruh ngajar juga. Even Pak Tan Wijaya mbok tolong disuruh ngajar itu yang nantinya kos-kosan. Sekarang sudah masanya murid-murid saya yang harus ngajar gitu loh ya. Jadi sekali lagi ini tanggal 22 sampai 26 April. Saya setahun ya cuma sekali itu aja, sisanya saya setengah pensiun kok. Jadi caranya bagaimana? Please silahkan teman-teman masuk atau daftar atau cari buku saya yang Financial Revolution atau Sales Magic atau Marketing Revolution atau Life Revolution atau Work Less and More gitu. Itu di 0813 kali silahkan. Saya kalau di IG sudah saya sematkan 08111 081-nya 3 kali 63873. Saya ulangi ya, 08111 081-nya 3 kali 63873. Oke. Nah, jadi sekali lagi ini teman-teman, properti adalah beautiful, tapi tidak semua orang bisa sukses. Dan saya sharing ya, saya sharing. Properti itu Anda harus mempunyai kekuatan. Ini ada yang tanya, Pak saya beli di Bali nih 10 lot, nah bagus sewanya, yes. Tapi pertanyakan,
developernya hari ini nanti saya meeting juga untuk yang di Bali tadi begitu ya. Karena murid-murid saya panggil, gimana proyekmu? Ya kan sebelumnya kemarin baru teleponan, kemudian dia cerita gitu. Wah Pak Tong, ya memang terjadinya pandemi itu membuat sudah laku, bisa kebayang ya. Sudah laku 100% mau bangun aja nggak bisa. Kenapa? Karena yang orangnya yang ini nyicil-nyicil tuh berhenti pada nyicil waktu pandemi. Nah kalau sekarang propertinya bisa jadi sebagian dan masih menghasilkan sewa, wah itu luar biasa. Saya ditawarin tuh 400 hektar di satu daerah Bali, sudah jadi hutan beton. Hutan beton, developernya nggak ada satupun yang jadi. Nah jadi kalau ada ini yang sudah jadi masih bisa memberikan garansi income walaupun saya hybrid, Anda selamat-selamat. Itu bukan bermaksud orangnya gini loh, tapi kondisi hari ini pada waktu itu banyak orang kan, saya tuh ada beberapa yang proyek saya sendiri begitu ya, orangnya nggak nyicil, terus gimana? Lah terus gimana proyeknya? Padahal barangnya sudah saya jadikan, ya tentu saja kan itu cuma bangun beberapa ini ya saya jadikan aja gitu ya. Tapi orangnya nggak nyicil ya. Sekarang saya minta selesai. Nah ini kan lagi ya wes kalau kamu nggak begini ya, kita duit kita kembalikan, kita jual lagi kepada orang lain. Orangnya nggak mau, ngotot, minta kesempatannya nggak bisa dong. Makanya perlu belajar di Property Risk Revolution itu supaya perjanjiannya aman untuk sebagai developer seperti apa gitu ya. Nah hari ini begitu banyaknya hutan beton yang jadi aja enggak karena terjadi itu Adikarya. Kalau saya salah tolong tanya ya, Adikarya itu punya 30 sekian proyek, 36 itu pada waktu pandemi yang lanjut cuma 2. 34 kalau saya salah tolong ditanya, Adikarya Persada Gedung, karena banyak yang nggak mau bayar sama dia, stop buat gini. Jadi kalau misalnya Anda masih bisa jadi dan misalnya digaransi income-nya misalnya masih dapat kecil itu, waduh, udah alhamdulillah daripada tidak jadi sama sekali kan gitu ya. Jadi tentu saja itu sudah luar biasa dan paling penting jadi dulu. Paling penting proyeknya itu jadi dulu. Ya kalau tidak jadi itu waduh ya hutan beton. Itu tireng, maksudnya tireng itu investornya mati, developernya mati, namanya tireng mati bareng kan gitu ya. Ini Kak Mentari semoga terjawab nih yang di IG gitu ya. Tapi sekali lagi silakan, saya mau sharing ya bagaimana kita menghasilkan massive income. Jadi kita fokus belajar untuk Kak Mentari, saya undang Anda untuk ikut seminar Property Risk Revolution gratis untuk Anda, jos gitu ya. Supaya Anda bisa mendapatkan something yang luar biasa dari ilmu-ilmunya seperti ini ya. Jadi tolong dicatat ya. Jadi catat Mentari MENTARY _ hati gitu ya, kita undang untuk Property Risk Revolution saya secara gratis 5 hari full. Semoga Anda bisa dapat luar biasa gitu ya. Jadi sekarang saya lanjutkan, tolong layarnya ya, properti ini bisa digabung dengan layar saya, bisa ya? Bisa, oke nih, tolong layarnya ditampilkan atau separuhan atau bagaimana untuk yang di zoomnya dengan Kak Tasya. Jadi contohnya properti ini itu ada satu yang namanya tukang semen kan gitu ya. Anda kan bergerak di bidang properti, tapi tukang semen nggak punya faktor kali. Orang-orang yang kaya itu memilih bidang yang dia bisa tumbuh. Saya kemarin lagi baca kisah hidupnya Masayoshi Son. Dia adalah perantauan dari Korea, pergi ke Jepang, menjadi salah satu orang paling kaya di dunia. Nah, dia spesialis untuk investasi di perusahaan-perusahaan yang ada scalability-nya. Dia bisa masuk di Alibaba 20 juta dolar. Sekarang jadi 70 miliar US dollar. 20 jutanya dia. Ya investasi tidak selalu benar, banyak yang bisa tutup. Tapi begitu jadi berkali-kali lipat luar biasa. Jadi dalam kesempatan ini, jadi Bapak Ibu pilih jenis usaha yang bisa bertumbuh. Contoh nih, misalnya sama-sama properti, layar bisa ditampilkan. Tapi sekarang ya, saya akan sampaikan secara kata-kata gini. Kalau Anda properti, Anda jadi tukang semen, hasilnya akan susah. Jadi ini nih ya, tukang semen ya Anda hanya dihitung jamnya, tidak punya faktor kali. Orang-orang sukses memilih bidang yang sukses dan ada faktor kalinya. Begini loh, tukang semen Anda hanya dikerjakan dibayar per harinya. Nah terus Pak Tong, kalau saya jadi tukang semen terus saya karirnya bagaimana? Nyemenlah sebagus mungkin, belajarlah jadi mandor. Jadi nanti Anda jadi koordinator tukang semen. Kalau Anda jadi koordinator tukang semen, Anda punya faktor kali. Karena tukang semen yang lainnya ngasih persentase kepada diri Anda. Sebentar, masuk akal nggak nih itu ya? Jadi ini perhatikan ini. Anda agen ikut prinsipal, Anda dapat persentase. Tentu saja agen ikut prinsipal ini Anda sudah mempunyai satu yang namanya faktor kali. Ya kan berapa persen dari hasil jualannya. Nah, tetapi
agen ikut prinsipal itu ada yang 2A, 2B, 2C, 2D. Yang 2A Anda jualan secondary yang murah. Satu hari saya punya agen properti, saya baru beli di Brawijaya. Pada waktu itu beli 14 miliar. Dia dapat komisi 280 juta, 2% tuh. Lumayan banget. Oh jam 1 pagi saya suruh datang, dia datang. Saya dealnya jam 3 pagi waktu itu. Saya mau close dulu juga, kemudian orangnya datang pagi, datang, wah dia kerja keras juga, tapi cerdas. Kemudian saya tanya, wow, ternyata anaknya sekolah di Singapura, keren ya. Singapura itu negara paling mahal di dunia, itu termasuk kategori salah satu paling mahal. Sekolah di Singapura, terus kemudian juga naik mobilnya Honda Odyssey, keren kan gitu ya. Pertanyaan berikutnya. Jadi saya tanya, wah kamu kok bisa seperti ini? Saya milih Pak Tung. Saya jualan secondary itu kalau tidak di atas 10 miliar saya tidak mau. Nah, ini kan milih bidang tuh. Loh kamu 1 miliaran, 2 miliar tidak mau? Enggak Pak Tung, kerjanya sama. Apalagi kalau RRS tidak mau. Saya mau kalau jualan RRS yang murah, tapi primary, jualan banyak. Maksudnya primary apa sih? Secondary itu yang jualan bukan developer. Anda beli dari orang yang sudah beli. Itu secondary. Kalau yang primary, Anda beli dari satu yang namanya developer. Kalau dari satu yang namanya developer, maka Anda bisa jualan banyak. Kalau Anda jualan tipe RRS tapi jualannya 100, ya dapat duitnya lumayan, untung 4M, untung ini lumayan sekali. Lah kalau Anda bisa jualan primary yang mahal dan banyak, nah itu tadi 555 miliar 684 juta dalam waktu 5 jam. Nah itu duitnya seger, income Anda 20 tahun bisa dapatkan dalam 1 hari. Nah kan gini tuh. Nah jadi agen ikut prinsipal itu yang kurang bagus, secondary tapi murah. Jualan yang 360 juta. Loh, kalau Anda jualan 300 juta dapat komisi 2%, dapat berapa? 6 juta. Tapi kalau jualan 14 miliar, 280 juta. Waktu kerjanya sama nggak? Sama lah. Ini kan caranya cerdas untuk memilih bidang kan gitu ya. Secondary mahal, keren. Primary murah tapi banyak. Yang paling bagus primary mahal dan banyak jualannya. Oke, berikutnya. Yang ketiga, kalau tadi 1 tukang semen, 2 agen ikut prinsipal, yang ketiga agen berdiri sendiri. Ya full commission Anda. 4 jadi prinsipal. Jadi banyak agen-agen properti di bawah Anda. Yang kelima jadi koordinator marketing. Anda belajar ilmu marketing revolution, kemudian jadi koordinator marketing. Anda dapat override dari agen-agen properti, dari prinsipal-prinsipal. Enak atau enak banget? Nak dapat faktor kali yang luar biasa. Nah, berikutnya Anda setelah jadi prinsipal, Anda koordinator marketing, yang 6 Anda jadi kontraktor. Kontraktor untungnya berapa? 20%. Lumayan tuh kalau secara persentase. Nah, berikutnya Anda bisa jadi koordinator kontraktor. Mungkin untungnya 5% Anda bagi sama kontraktor yang lain. Tapi kali begitu banyaknya. Jadi developer. Pak Tung kalau developer untungnya berapa? Tergantung. Kalau pakai modal, untungnya minimal harusnya 100%. Atau ada yang bilang 5 kali dari harga tanah, Pak. Ada yang 10 kali baru mau. Kalau saya patokan, kalau misalnya saya harus bangun sendiri, harus istilahnya modal sendiri, saya untung at least 100%. Lu kok bisa Pak Tung? Ada cara nyari tanah, itu di pelajaran di Property Rate Revolution. Ya, jadi nyari tanahnya seperti apa, begini. Nah, berikutnya, jadi master developer. Nah, Anda akan jauh lebih menguntungkan seperti ini. Nah, sekali lagi Bapak Ibu semua, gitu ya. Jadi, kalau yang tentang kesehatan, Anda jadi nakes, tenaga kesehatan, nakes gitu ya. Anda gajian, oke. Anda nakes gajian plus komisi. Anda nakes berdiri sendiri. Anda nakes one to many, sekali itu pasiennya langsung banyak. Nakes yang buka klinik plus apotek. Nakes yang buka jaringan klinik dan apotek. Nakes yang buka rumah sakit. Nakes yang buka jaringan rumah sakit. Kemarin Pak Dr. Agus gitu ya, Dr. Agus itu yang punya rumah sakit Anwar Medika. Sekarang rumah sakitnya belum begitu banyak, baru 9. Kemarin datang ke tempat saya, Pak Tung yuk ke 10 murid. Saya diundang ke sana karena rambut saya waktu itu dia brodol tipis. Dia bilang, Pak Tung, sini saya buat awet muda. Datang, rumah sakitnya di Krian. Ternyata saya ke Krian 1 jam lebih itu dari Surabaya, 1,5 jam baru nyampe Krian. Rumah sakitnya di tengah sawah, tapi rame, gak karu-karuan. Wih, dahsyat luar biasa. Begitu saya datang, disambut direktur-direkturnya. Kemudian, selamat malam Pak Tung, saya muridnya Pak Tung di Master Breakthrough. Selamat malam Pak Tung, saya muridnya Pak Tung di Train for Firework Trainer. Wah, murid-murid dahsyat luar biasa. Ini Dr. Agus Farid pun yang rumah sakit Anwar Medika. Nah ini loh, dokter bisa buka. Ini saya baru aja diajak pemilik rumah sakit di Surabaya untuk ketemu gitu ya. Beliaunya tinggalnya kaya, habis mau dijual rumah sakitnya 2,5 triliun. Itu loh, kenapa loh ya kelihatannya rada minus-minus gitu ya. Jadi pengelolaan ini betul. Jadi apapun profesi Anda, belajarlah bisnisnya.
Lupa tuh dokter belajar bisnisnya. Woi, saya tanya. Dokter mana yang bisa membantu orang lebih banyak? Dokter seorang diri atau dokter yang punya rumah sakit? Dokter mana yang bisa menggratiskan pasien lebih banyak? Dokter yang punya rumah sakit atau dokter yang praktek sendiri? Yang punya rumah sakit. Rumah sakit mana yang bisa memberikan, pertanyaan, yang bisa menggratiskan orang lebih banyak? Rumah sakit yang untung atau rumah sakit yang rugi? Yang untung. Rumah sakit mana yang bisa update dengan mesin-mesin yang terbaik, mengirim dokternya sekolah-sekolah lagi, beasiswa? Rumah sakit yang rugi atau rumah sakit yang untung? Untung. Jadi belajar bisnisnya itu bukan terus kemudian mata duitan semua orang miskin harus dicas, enggak. Kita bisa ngecas orang yang kaya. Nah ini, itu yang paling saya seru itu rumah sakit Gatot Subroto itu loh. Zaman dulu minus-minus, kalau salah tolong diralat, begitu dipegang oleh dokter terawan. Jadi rumah sakit pertama yang omsetnya triliun dan untung ratusan miliar, keren nggak? Nah tapi dia perhatikan, jam 6 sampai jam 8 untuk orang-orang yang kaya dicas mahal, Kartika Pavilionnya juga mahal luar biasa. Jam 8 sampai jam 9 untuk yang gratis-gratis, untuk yang pasien-pasien nggak punya. Ini kan baru top. Jadi itulah, yang kaya ya dicas mahal, pelayanan tetap sama, yang miskin digratiskan. Nah ini pilih bidangnya gitu ya. Bila Anda mendapatkan manfaat dari tips-tips ini dan ingin mendapatkan tips-tips lain yang sama bermanfaatnya atau bahkan lebih bermanfaat, silakan subscribe, bunyikan lonceng sehingga setiap saya tampil ada ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru yang bermanfaat, Anda bisa langsung mendapatkan videonya. Kemudian please bantu untuk share kepada orang lain. Sebuah ilmu kalau kita share kepada orang lain sampai kita mati pun, selama ilmu itu digunakan oleh orang lain, kita mendapatkan pahala. Ini adalah satu yang luar biasa. Jadi silakan share kepada sebanyak mungkin teman Anda, saudara Anda yang sekiranya membutuhkan pengetahuan ini. Kemudian juga please like dan komen di bawah ini. Silakan terus belajar. Semoga bermanfaat. Share dan like ilmu-ilmu ini. Saya Tong Desa Baringin mengucapkan salam dahsyat.